Jadi bisa dibilang mereka udah bener-bener consider atau mereka udah bener-bener sediakan semua yang kita perlu itu untuk belajar. Jadi kita udah bisa, bukan datang aja udahlah beres semuanya, kita udah bisa fokus belajar aja, aman semuanya. Dan di setiap lantai juga bakal ada dispenser seperti yang mungkin kalian udah kelihatan sedikit di video lantai 3 tadi, udah bakal ada dispenser kecil gitu. Nah, jadi kita kan kalau di library itu memang nggak boleh minum yang aneh-aneh, misalnya jus atau apa itu biasanya nggak boleh, atau boba, milk tea gitu biasanya nggak boleh. Biasa kita cuma boleh air doang. Kadang kopi mereka nggak gitu gak gitu risih sih, mereka gak bakal bilang oh gak boleh bawa kopi atau apa. Biasa kopi masih oke, mereka gak bakal larang gitu. Cuman umumnya itu cuma air lah, air putih gitu biasa. Dan mereka udah sediain nih, ada water dispensernya di setiap lantai. Jadi kita gak usah takut, oh setelah belajar itu mau keluar lagi, ngambil air atau apa. Jadi bener-bener kita kalau mau belajar kita bisa langsung stay di sana gitu. Nah, udah bener-bener datang belajar, fokus, udah. Semuanya udah bakal disediakan lah, udah ada di sana lah, udah bener-bener nyaman banget belajar di sana. Dan sedikit fun fact, sebenarnya gua pribadi itu paling seneng belajar di CLB ini juga, Central Library. Ini bisa dibilang tempat belajar favorit gua lah. Nah, mungkin bagi yang udah nonton vlog gua kemarin yang di NUS, yang di U-Town itu, mungkin udah tahu gua juga seneng belajar di The Study yang ada di U-Town itu. Nah, itu kan hening banget, diam banget, sama persis. Dan that's the reason kenapa gua seneng banget juga belajar di CLB ini. Malahan gua tuh lebih seneng belajar di Central Library ini ketimbang di The Study. Karena tempat tinggal gua, asrama gua tuh dulu lebih deket kalau ke Central Library ini. Dan kita ada jalan atapnya khusus itu, bisa jalan indoor. Jadi kalau hujan atau apa, gua gak usah khawatir lagi. Gua bahkan gak usah keluar nyari bus atau apa, gue bisa langsung jalan kaki balik itu sampai ke hall gua atau dorm gua. Udah bisa sampai ke asrama gua lah. Jadi itulah alasan kenapa gua suka banget atau seneng banget belajar di Central Library ini. Nah, mengenai makanan atau apa juga opsinya banyak. Seperti yang kalian bisa lihat tadi, di bawah ada vending machine, itu satu. Tapi bukan vending machine doang. Central Library ini juga dekat banget dengan Fakultas Ilmu Sosial dan juga Fakultas Engineeringnya ini, Fakultas Teknik. Nah, jadi kalau misalnya kita perlu makan, kita bisa ke kantin Fakultas Teknik, which is di seberang library-nya. Atau kita juga bisa ke kantin Fakultas Ilmu Sosial yang ada di sebelah library-nya. Jadi opsi untuk makanan itu banyak banget. Bahkan kalau kita misalnya ke bagian agak belakang dari library-nya itu sebenarnya juga ada satu kayak mall kecil gitu untuk murid-murid. Nah, di sana itu namanya tuh YIH, Yusof Ishak House, itu juga ada kantinnya juga di sana. Jadi kalau untuk urusan makanan sih, Central Library ini gak ada masalah banget. Dan di sebelahnya, tepat di gedung sebelahnya itu juga ada satu cafe. Nah, jadi untuk opsi makanan banyak banget pilihannya di Central Library ini. That's why bisa dibilang Central Library ini juga salah satu tempat paling favorit untuk murid-murid NUS. Apalagi kalau misalnya dulu ketika kelas offline, banyak juga murid yang menjadikan Central Library ini sebagai kayak tempat persinggahan. Misalnya nih, kita tuh ada kelas dari jam 1 sampai jam 4. Tapi di antara kelas itu misalnya ada jeda setengah jam atau apa. Kalau misalnya kita mau balik ke asrama atau kita mau pulang, itu kan repot banget. Dan bahkan nggak sempet untuk pulang kan. Tapi kita nggak tahu mau kemana. Pasnya itu biasa banyak orang suka juga datang ke Central Library. Nah, untuk ngadem doang, duduk bentar, nyantai bentar juga enak banget di sini. Di samping itu, letak Central Library seperti namanya, Central, itu benar-benar di Central dari NUS ini. That's why ini semakin menjadikan library ini tempat yang ideal banget lah sebagai tempat persinggahan. Jadi that's why rame banget pas dulu ketika zaman-zaman kuliah offline gak ada COVID, ini rame banget library-nya. Banyak banget yang singgah ke sini. Baik itu untuk sekedar belajar atau lagi nunggu kelas. Oke, so next kita naik ke lantai 6. Nah, di lantai 6 ini itu bisa dibilang kayak private study space. Ini bahkan lebih private lagi dibanding yang lantai 5. Karena kenapa? Karena di lantai 6 ini memang tujuan utamanya itu untuk belajar sendiri. Jadi lantai 6 ini bener-bener bagi yang mau hening banget lah, hening banget. Karena dari segi desain meja semuanya udah gak ada yang untuk bareng-bareng gitu sama teman, udah gak ada lagi. Di sini tuh kalian bisa lihat meja-mejanya itu semua untuk individu doang. Untuk satu orang doang, baik dari yang pot atau yang dari yang bentuk segitiga gitu, ada sekatnya gitu, atau meja-meja biasa. Nah, bagi gua pribadi, ini adalah lantai favorit gua. Dan dari Central Library ini, tadi kan gua udah bilang, ini tempat belajar favorit gua tuh salah satunya di perpustakaan ini. Nah, lantai paling favorit gua tuh lantai 6 ini. Nah, gua kalau belajar itu selalu naik ke lantai 6 ini. Sebenarnya desainnya ini makin private nih sejak setelah renovasi. Dulunya sebelum renovasi,
mejanya itu masih belum seperti ini. Masih adalah meja-meja terbuka gitu. Dan di lantai 6 ini juga dulunya itu tempat discussion room. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh discussion room-nya itu di lantai 3. Nah, dulunya itu discussion room itu bukan di lantai 3, melainkan di lantai 6 ini. Nah, jadi desainnya itu udah bener-bener beda. Kali ini lantai 6 ini bener-bener makin bisa dia makin private gitulah untuk belajar kita. Dan jujur aja gue makin suka sih desainnya yang seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kalau di lantai 6 ini ada beberapa pot gitu, learning potnya gitu. Kita bisa belajar mandiri. Dan juga seperti di lantai 5 ada juga phone booth-nya kalau misalnya kita perlu angkat telepon atau apa. Dan juga di sini seperti halnya lantai-lantai lain, setiap potnya itu udah bakal ada colokannya gitu. Jadi kita gak usah khawatir kalau lowbat. Again, itu penting banget. Karena apalagi bagi gua, kadang gua bisa datang, bukan kadang sih, gua akan mendekati ujian pas minggu tenang, itu gua seharian itu bisa di library doang. Nah, that's why colokan ini penting banget. Karena gak mungkin dong seharian di library baterai gua gak habis gitu. So, ini penting banget untuk belajar gitu. Dan selain itu, di lantai 6 ini juga ada tempat duduk yang hadapnya tuh keluar. Maksudnya tuh dia tuh duduknya tuh hadap ke jendela. Nah, ini gua suka banget juga personally tempat duduk seperti ini. Sebenarnya ketika dulu desainnya itu kan, ini kan setelah renovasi mereka ganti desainnya. Dulunya itu sebenarnya gak ada meja yang khusus ngadep ke jendela gitu, tapi ada meja yang di samping jendelanya. Nah, dulu tuh ketika gua belajar, gua paling suka gitu nyari kursi atau meja tuh yang pas di samping jendelanya, karena enak aja gitu, kita ketika udah pernah belajar kita bisa lihat keluar dulu, bisa lihat-lihat pemandangannya gitu. Nah, tapi sekarang setelah renovasi mereka bener-bener udah naruh meja yang langsung hadap ke jendela itu, langsung keluarnya gitu. Nah, ini juga sebenarnya di lantai 5 ada, tapi kenapa gua kurang suka di lantai 5? Karena di lantai 5 tuh masih ada halangan, masih ada tangga gitu, atau view-nya itu masih gak clear langsung, ada pohon, ada tangga, banyak banget. Jadi gak bisa langsung lihat ke jauh gitu. Menurut gua view-nya itu agak kurang. That's why gua paling suka yang lantai 6 ini. Karena di lantai 6 ini view-nya itu langsung tembus jauh gitu. Nah, apalagi kalau kita udah belajar lama kan, kita jarak pandang kita tuh deket-deket doang. Meja paling kalau ada bareng temen, paling temen kita gitu. Kita gak lihat yang jauh-jauh kan. Kadang mata juga capek banget. Nah, kalau kita bisa ada view gitu, itu enak banget. Kita udah pernah belajar, kita bisa refreshing dulu bentar, relax dulu mata kita bentar, lihat yang jauh-jauh. Jadi gue sendiri yang notabene-nya itu lebih suka duduk di bagian potnya gitu, learning potnya gitu, yang individual. Gue sendiri juga kadang setelah kerja beberapa saat atau belajar beberapa saat, gue bakal pindahin tuh laptop gue untuk duduk sebentar di meja yang ngadep keluar gitu. Untuk refreshing bentar kan, relax bentar, mata yang udah capek gitu, lihat layar doang. Ya, kadang gue bakal pindah sebentar ke sana, relax bentar, habis itu baru balik lagi. Jadi, gue suka banget sih desain barunya nih. Mantep banget. Fakta menarik lainnya, lantai 6 ini juga yang bakal dibuka 24 jam ketika mendekati ujian. Nah, biasanya ketika minggu tenang, bahkan sebelum minggu tenang. Kayaknya 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan sebelum ujian gitu, ujian final gitu, ujian akhir semester, biasanya mereka udah bakal buka lantai 6 ini untuk murid-muridnya. Jadi udah buka 24 jam, termasuk Sabtu Minggu. Jadi bener-bener 24 jam /7 itu dibuka. Kita bisa belajar di sini. Dan di lantai 6 ini kenapa dia yang dibuka? Karena di lantai 6 ini dia ada pintu khusus sendiri. Nah, jadi kita gak usah masuk dari yang lantai 1 itu tadi, gak usah masuk dari bawah. Karena kalau yang lantai 3 dan 5 itu kan ada koleksi bukunya gitu. Jadi mereka mungkin mau menjaga itu juga, sehingga kalau misalnya mau buka 24 jam khusus untuk kita belajar, kita bisa langsung ke lantai 6 ini aja. Dan ada pintu khususnya gitu di sampingnya. Kita bisa masuk dan kita bisa belajar sendiri di sini. Nah, that's why gue personally suka banget Central Library ini, terutama lantai 6-nya ini. As you can see so far, mungkin kalian bisa lihat kebanyakan dari library-nya itu dipakai untuk belajar mandiri. Nah, sebenarnya lumayan tepat sih, lumayan benar sih, karena di library ini kayaknya jarang banget gue dengar yang datang untuk nyari buku atau untuk minjem buku. Agak sedikit ada sih, tapi gak gitu banyak. Notabene-nya kita kalau datang ke library itu bener-bener untuk belajar doang. Jadi that's why mereka juga sediain itu banyak banget kursi-kursi atau meja-meja untuk kita belajar. So itu alasannya kenapa kalian bisa lihat dari lantai 3, lantai 5, lantai 6 tuh banyak banget area untuk kita belajar sendiri atau duduk untuk belajar bareng teman gitu. Karena memang utamanya itu, fungsi utama dari Central Library ini sebenarnya bagi murid-muridnya itu untuk belajar mandiri atau belajar dengan teman-teman gitu. Nah, mungkin selain dari itu juga,
kalian juga mungkin udah kelihatan sedikit dari video tadi, di lantai 5 itu sebelum kita masuk ke area koleksi bukunya juga ada printer gitu. Nah, jadi ketika kita udah belajar atau apa, atau misal kita perlu print tugas-tugas kita atau apa, terutama kalau print hitam putih doang, kita udah bisa langsung print di library ini. Jadi kita nggak usah keluar lagi. Pembayarannya itu udah bisa pakai kartu doang. Kalau nggak salah kita bisa pakai, bayarnya itu bisa pakai EasyLink atau kartu yang biasa kita gunakan untuk MRT gitu. Kita bisa pakai kartu itu aja untuk bayar, untuk print. Misalnya kita ada catatan atau apa yang mau kita print gitu. Nah, udah gampang banget lah, enak banget. That's why, again, gue udah bilang ulang-ulang, ini bisa dibilang tempat favorit bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di NUS untuk belajar. Terutama yang suka diem. Biasanya kalau yang suka tempat belajar yang diem, hening gitu, nyaman, itu pasti sukanya itu ke library ini atau ke library yang lain. Salah satunya Central Library ini bisa dibilang favorit lah, karena yang paling besar dan letaknya itu yang paling di tengah gitu. Kalau mungkin yang kurang suka yang hening banget, mereka bakal milih ke U-Town yang seperti yang gue ada video di vlog gue kemarin. Mungkin mereka bakal milih untuk belajar di area depan Starbucks-nya itu atau area-area di sekitar U-Town, karena di situ ya lebih rame, masih lebih bisa diskusi-diskusi kecil gitu. Mungkin bagi yang suka belajar sambil ngobrol gitu, mereka bakal milih ke area yang ada di U-Town tersebut. So, satu hal yang mungkin gue lupa jelasin tadi juga, untuk toiletnya. Nah, di library ini juga yang pastinya ada toilet dong, nggak mungkin ada toilet. Perpustakaannya gede banget, nggak mungkin nggak ada toilet. Masa iya kalau mau ke toilet harus keluar dulu dari perpustakaannya. Nah, untuk desainnya ini mereka naruhnya itu di pertengahan lantai, dan naruhnya itu selang-seling gitu. Jadi misalnya lantai 5 dan 6, antara lantai 5 dan 6 itu toilet pria, berarti pertengahan lantai antara 5 dan 4 itu toilet perempuan biasa, cewek gitu. Nah, jadi selang-seling gitu, dan tangganya ini ada 2 set. Nah, jadi selang-seling gitu, misalnya yang tadi 5 ke 6 itu pria di tangga A, di tangga B itu 5 ke 6 itu bakal toilet perempuan. Nah, biasanya mereka selang-seling semuanya. Jadi lumayan apa sih, lumayan gampang sih untuk aksesnya gitu. Gak jauh-jauh banget lah, kita gak usah jalan jauh banget untuk ke toilet doang. Benar-benar mereka udah pikirin desainnya itu udah bagus banget semuanya. Mantep banget. That's why gue udah bilang ini ulang-ulang. That's why gue suka banget belajarnya di library ini. Nyaman banget, semuanya udah ada. Pokoknya gue tinggal datang bawa laptop, gue belajar, udah ada wifi, colokan, AC, air, toilet, makan, semuanya udah beres. Enak banget, nyaman banget. Alright, gue rasa itu doang sih yang mau gue share di vlog kali ini, di vlog di perpustakaan utamanya di NUS atau Central Library. Gue harap vlognya tadi itu udah bisa bermanfaat atau menghibur. Gue harap juga bisa ngasih lihat ke kalian, nah, oh ternyata gini nih di dalam perpustakaan yang ada di NUS. Terlebih lagi kan sekarang lagi pandemi, kemungkinan besar kalian juga nggak bisa datang berkunjung, atau mungkin belum ada kesempatan untuk berkunjung ke Singapura gitu atau ke NUS. Nah, gue harap ini bisa ngasih lihat lah, oh dalamnya ternyata begini, oh ternyata kita belajarnya begini, oh ternyata biasanya kita ngapain aja di sini gitu. Again, thank you banget semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Again, thank you banget udah nonton. Dan setelah vlog ini, gue bakal juga buat vlog ke SOC atau School of Computing, yaitu Fakultas Komputer di NUS. Nah, sebenarnya gue buat vlognya itu sama di hari yang sama ketika gue vlog di library ini. Jadi ntar ditungguin aja, gue bakal uploadnya itu minggu depan. Jadi kalau misalnya kalian suka konten-konten seperti ini dan kalian penasaran nih Fakultas Komputer di NUS itu gimana, jangan lupa buat subscribe juga dan nyalain notifikasinya, nyalain loncengnya itu. Jadi kalau misalnya ntar gue udah upload, kalian bakal ada muncul notifikasinya, jadi gak ketinggalan. Oke, I guess that's about it. Sampai jumpa lagi di video-video berikut ya. See ya!